Bapa di surga, sungguh sukacita kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Istimewa, sungguh di tengah pandemi pun kami boleh berkumpul dan rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, istimewa hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan juga perlu selalu Engkau bentuk. Biarlah kami semua hanya mengandalkan pertolongan-Mu, sehingga firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya dikasih tema persekutuan yang sejati. Saudara-saudara, saya nggak akan bahas untuk persekutuan sejati dalam pengertian yang saya percaya sudah dibahas cukup banyak. Saya ingin mengambil satu kasus. Ya, dari kasus ini atau dari kejadian ini, dari peristiwa yang tercatat di Alkitab dari Lukas ini, Lukas 10, 38-42, kita belajar sebenarnya persekutuan yang sejati atau persekutuan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam Alkitab mencatat satu peristiwa di mana ada yang namanya Marta dan Maria, saudara, setahu saya. Orang percaya yang bersekutu dengan Yesus. Pada saat itu Yesus hadir bersama murid-muridnya. Oke? Kita akan baca bersama. Oke, Bapak Ibu kalau berkenan boleh ikuti baca supaya kita lebih nyantol. Nyantol itu bisa. Kalau nggak dibaca aja sekedar lihat, percaya sama saya, itu akan berkurang kira-kira 60%. Ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus, Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat bahwa ini suatu peristiwa yang menjadi contoh bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita, di mana kehadiran Yesus bersama murid-murid, secara khusus saya bicara fokus pada Yesus, di dalam sebuah keluarga. Dan keluarga ini kita tahu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang ingin saya bagikan buat kita. Kita mungkin dari kecil atau mungkin kita sudah sejak remaja akrab dengan persekutuan. Akrab dengan namanya persekutuan doa, persekutuan bisnis, bahkan ada lagi persekutuan dari hobi dan sebagainya. Tapi biarlah pagi hari ini kita coba belajar dari peristiwa ini, apa sih sebenarnya yang boleh kita dapat kalau kita ingin berkata, saya ingin punya persekutuan yang sejati. Pertama, menerima kehadiran Yesus Kristus. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara-saudara, seringkali kita hadir di dalam persekutuan atau kita mengadakan suatu persekutuan, atau mungkin bukan dalam konteks persekutuan dalam arti ibadah saja, tetapi berbicara persekutuan bukan hanya ibadah, karena menurut saya, bagi saya, definisi yang simple, yang sederhana dari sebuah persekutuan itu adalah kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan hanya bicara pada saat ibadah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai saudara-saudara seiman yang ada di dalam satu tubuh Kristus. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat, mengevaluasi diri kita. Pada saat kita terlibat atau ikut di dalam suatu persekutuan, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau setidak-tidaknya, orang-orang yang mungkin, seperti di beberapa tempat yang saya tahu, ada orang datang ke gereja, mereka itu belum mengenal Yesus secara mendalam. Dan saya
posisi saya di Bali ini, saya bersyukur saya tidak mengembalakan, tetapi saya punya kesempatan untuk menolong, mengajar, tanda kutip juga mengembalakan informal, orang-orang yang sebenarnya sudah bertahun-tahun di gereja dan mereka sebenarnya nggak ngerti kenapa kok Tuhan itu, katanya Tuhan kok bisa mati. Nah itu loh Bapak Ibu. Bagi dia yang punya latar belakang yang non-Kristen, ini saya cerita benar ya, 2 minggu yang lalu ada yang telepon saya, dia sudah bertahun-tahun di sebuah gereja. Dan saya kenal gembalanya, saya tahu GKM-nya, gereja gembala komselnya. Dan dia banyak pertanyaan. Kenapa Yesus itu katanya Tuhan kok bisa mati? Saudara, ini yang membuat dia nggak bisa menerima. Dia hadir di dalam persekutuan, dia hadir di dalam ibadah. Tetapi saudara-saudara, pada saat engkau dan saya di dalam suatu persekutuan di mana kita bukan hanya sebenarnya bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tetapi yang lebih penting adalah di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada persekutuan kita dengan Tuhan kita. Bagaimana engkau dan saya bisa bersekutu dengan pribadi Yesus yang kita nggak memahaminya. Nah, saudara-saudara, ini jadi koreksi buat teman-teman yang mungkin hari ini sudah percaya. Dan juga bukan hanya untuk kita. Kita percaya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang datang kepada persekutuan ini? Atau yang hadir bersama dengan kita di dalam sel kita, komsel kita, ataupun di dalam gereja kita. Yang pertama, pastikan bahwa persekutuan kita adalah bisa menerima bukan sekedar kehadiran Yesus Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu kita suka tidak suka, dia itu maha hadir. Jadi bukan itu yang saya maksud. Bukan juga 2-3 orang berkumpul maka Tuhan itu hadir. Tidak bermaksud seperti itu. Orang nggak berkumpul pun Tuhan hadir. Itu konteksnya beda. Tetapi yang saya ingin memberitahu gambaran kepada kita adalah bahwa Maria dan Marta pada saat Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, mereka tiba di tempatnya Marta dan Maria. Mereka menerima. Kenapa mereka menerima? Karena kita melihat dari setelah peristiwa tersebut, setelah mereka menerima, ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar menerima Yesus sebagai tamu, tetapi mereka menerima Yesus dan melayani Yesus, mengasihi Yesus, karena mereka tahu Yesus itu siapa. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus di dalam suatu persekutuan itu yang terpenting. Tentu dalam konteks ini, sebuah persekutuan akan berkenan kepada Tuhan kalau kita menyadari dan kita menempatkan Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, melalui renungan poin pertama ini, mungkin di antara teman-teman kita, ya mungkin jadi orang Kristen sudah lama, tapi mereka masih banyak hal belum mengerti. Tapi biarlah melalui ini kita mengevaluasi. Kita mengaku jujur, Tuhan aku banyak hal nggak ngerti. Tapi biarlah kita pun punya kesempatan untuk membawa mereka lebih lagi bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, persekutuan dalam konteks persekutuan sebagai orang percaya di dalam Kristus itu berbeda dengan kongsi dagang, kongsi bisnis, atau pertemuan dalam kalau kita melihat ibadah persekutuan. Kenapa? Karena Yesus harus hadir. Yesus harus menjadi pusat. Pusat sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam pelayanan saya melayani di beberapa kota di Jawa, Jakarta, Selatan, saya nggak sebut spesifik ya, Surabaya dan sebagainya. Ada beberapa pengusaha yang undang ataupun komunitas-komunitas yang mengatasnamakan persekutuan kemudian meminta kami untuk melayani. Saudara-saudara, jujur saja ada beberapa yang begitu berkesan buat saya. Berkesan bukan karena saya dikasih sesuatu, tidak. Tetapi saya melihat ada kerinduan yang luar biasa. Mereka betul-betul
rindu bahwa persekutuan ini adalah mereka bersatu bersama-sama, dan terlebih lagi bukan hanya bersatu bersama-sama, tapi saling support. Seperti dalam Ibrani berkata, saling menopang satu sama lain. Dan bukan itu saja, mereka bisa keluar menjadi berkat. Ada sebuah persekutuan ibu-ibu yang sudah berusia hari ini mungkin hampir 25 tahun lebih. Saya tahu benar, karena berasal dari anak-anak ibu-ibu muda. Sekarang mereka udah nenek-nenek ya. Ibu-ibu muda yang baru punya anak di playgroup. Daripada mereka gosip, beberapa ibu-ibu punya suatu kerinduan untuk bikin persekutuan. Bapak Ibu, persekutuan dari ibu-ibu yang mereka bisa antar anak sekolah, kebanyakan ibu-ibu ini tidak bisa, kecuali kerja part-time. Tapi di dalam perkembangannya, banyak orang bisa bertobat. Kedua, banyak yang bisa mereka lakukan untuk memulihkan keluarga. Dan yang cara luar biasa, secara fisik kalau kita melihat. Berapa tahun yang lalu, saya ingat sekali. Mereka bisa memperbaiki 9 gereja sederhana di Surabaya dan sekitar. Saudara, itulah persekutuan. Kenapa? Walaupun mereka dari gereja-gereja yang berbeda-beda, aliran yang berbeda-beda, tetapi mereka selalu berkata, kita berbeda. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang berkata kami tidak bisa berbahasa roh, dan sebagainya. Tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Mereka pun tidak mempermasalahkan itu. Tetapi satu hal, orang yang masuk di sana harus bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan beberapa orang dari etnis yang susah untuk terima Yesus pun pada saat mereka bergabung, mereka dimantapkan di sana. Saudara, itu yang pertama yang saya bagikan buat kita. Kehadiran Yesus harus bisa kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saat kita di dalam persekutuan, yang kedua yang harus ada adalah makin mengasihi Tuhan Yesus. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara-saudara, kalau engkau di dalam suatu persekutuan yang benar dan sehat, engkau akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita pun punya satu kewajiban sebagai mungkin yang senior atau yang lebih dulu mengenal Tuhan untuk berbagi. Hubungan yang semakin kuat, semakin lama, itu semakin intim seharusnya. Dan membuat orang secara tidak bisa menolak lagi. Ada kerinduan dalam hatinya untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan berbagai cara. Mengasihi Tuhan dengan berbagai situasi pun tetap mereka berkata, aku mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ini yang kita mau. Orang di dalam persekutuan itu tujuannya adalah orang itu semakin intim dengan Tuhan. Jelas tujuan yang lain adalah satu sama lain juga semakin kenal, semakin intim. Saya tidak berkata bahwa tidak ada gesekan. Materi ini juga saya bahas, saya pakai sebagai salah satu studi kasus pada saat saya mengajar pasca sarjana di beberapa STT mengenai manajemen konflik di dalam pelayanan. Ya, jadi saya tidak berkata bahwa di dalam persekutuan orang percaya yang makin mengasihi Tuhan Yesus tidak ada konflik. Tetapi tidak selamanya konflik itu negatif. Tapi bukan berarti kita cari konflik. Ini studi kasus, saya nggak akan bahas lebih jauh. Tetapi ingin saya bagikan buat kita adalah, Bapak Ibu, hari ini saya tidak kenal satu demi satu. Tapi tema persekutuan ini saya dapat dari Pak Gembala, sudah berlangsung cukup lama. Dan biarlah ini jadi evaluasi buat saya juga dan Bapak Ibu. Pada saat kita bersekutu, pada saat kita terlibat di dalam persekutuan bukannya ibadah dengan saudara-saudara seiman kita. Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Atau justru di dalam persekutuan itu ada orang-orang kemudian meninggalkan persekutuan, menjauh dari Tuhan dan berkata, kok gitu ya? Saudara-saudara, orang-orang seperti ini mungkin pikirannya dia kurang dewasa. Mungkin dia hatinya memang belum bisa memahami. Itulah tugas kita. Kalau hari ini di antara kita ada melihat ada saudara-saudara kita yang karena suatu persekutuan kemudian dia justru dia meninggalkan Tuhan.
itu sesuatu yang salah. Kita rangkul dia kembali dengan teknik yang lain, cara yang lain. Justru seharusnya persekutuan itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Otomatis, saudara-saudara. Orang yang semakin mengasihi Tuhan tentu ingin semakin menyenangkan hati Tuhan. Contoh yang sangat sederhana, saudara-saudara. Hari ini kalau kita, ya saya nggak tahu Pak Nicholas dengan Bu Ruth sudah berapa tahun menikah ya. Saya ingat sekali dengan Sydney karena saya merayakan 25 tahun pernikahan saya di Sydney. Ya, justru saya ke Sydney waktu itu dan saya sangat ingat sama teman-teman di Ecclesia Mission Hills, termasuk Pak Gideon. Termasuk beberapa teman-teman. Kenapa? Saya 25 tahun menikah dan merayakan di Sydney itu nggak gampang, nggak pernah bayangkan, Pak. Oh, deso iki iso nang Sydney ngerayain 25 tahun, Pak. Wow. Dan saya didoakan sama hamba-hamba Tuhan senior. Wow. Sukacita ini saya ngomong ini mau berbes mili, bukan pura-pura. Saya dengan istri saya, tambah lama, tambah tua, tambah kita ini semakin lupaan. Betul nggak, Bu Ruth? Tetapi dari hati saya di situasi seperti ini, kami berdua di Bali. Justru saya sama dia itu semakin hati-hati dalam konteks yang lain. Tapi dalam konteks yang orang lain yang tidak dewasa atau mungkin pas emosinya nggak stabil, dianggap cerewet. Contoh, istri saya masak. Rumah kami nggak punya pembantu. Rumah saya desain seperti model rumah di Australia, simple, kecil, tapi nggak butuh pembantu. Kita paling mau keluar itu saling mengingatkan. Kompor sudah mati atau belum? Karena rumah saya di Surabaya 2 kali dapurnya terbakar karena mertua saya lupa. Itu dari mertua saya aja, belum lagi dari saya. Belum lagi dari istri saya. Wajang itu apa ya? Sama teko itu sudah sampai mulet, kena aluminium atau apa, kena panas, akhirnya bentuknya sudah hancur semua. Itu berapa kali untung nggak kebakaran. Itu saling mengingatkan. Itu baru bicara mengingatkan. Belum lagi, saya tiap malam hampir dipijeti sama istri saya. Loh, ya kan? Semakin tua, semakin mengasihi. Kita seumur-umur gini, maaf ya, bukan lagi bicara nafsu. Tapi bagaimana kita mengasihi istri. Saya itu loh, di meja saya ini loh, sorry ya, minyak ada. Semua ada, itu meja kerja saya. Di ranjang saya sebelah kiri juga minyak. Minyaknya ada 4 macam. Soalnya saya nggak sebut nama, nanti pikirnya promosi merek. Istri saya juga. Kami kenal satu sama lain sejak kami umur 16 tahun. Berarti sudah hampir 40 tahun. Saya makin dekat dengan istri saya, kami semakin mengasihi. Tentu semakin dewasa, semakin lebih mengadari. Suami saya itu mulai kopok. Kopok itu apa ya? Budek sedikit. Betul? Istri saya mulai lupaan. Ini real. Tetapi tidak mengurangi, justru di dalam posisi seperti ini semakin mengasihi. Itulah yang kita mau. Itu bicara persekutuan di keluarga saja sebagai orang percaya. Apalagi persekutuan kita dengan teman-teman gereja. Justru jangan heran, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu umurnya Bapak Ibu. Saya itu melayani, sebelum saya pindah ke Bali, 3 tahun di sebuah gereja, di mana hampir 80% itu orang tua-tua, usia 85, 88, 70, paling muda itu 55. Itu hanya berapa orang, di bawah 60 cuma berapa orang. Dan mereka pakai bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia yang sepotong-sepotong. Nah, saya berusaha belajar Mandarin sedikit-sedikit. Saudara, di dalam persekutuan ini, saya itu jujur saja paling susah. Karena saya pernah ajar mereka enggak, Pak Effendi, kami laule. Nggak bisa, Pak, untuk satu perikop. Oke. Saya kasih ayat yang simpel, satu perikop saya bagi. Mereka bilang, Pak, ngomong laule. Nggak bisa apa, laule itu ketuaan gitu loh. Terlalu tua. Susah, lama-lama saya jengkel juga. Ini kok cerewet banget ya? Tapi saya diingatkan Tuhan, Pen, kamu kalau tua, mungkin seperti itu. Kamu belajar. Ini orang-orang percaya loh, Pen. Yang mereka itu memang keterbatasan. Kamu belum tentu bisa hidup sampai umur 88. Belum tentu 88 kamu masih bisa belajar Alkitab. Iya. Saudara, kita memahami. Dan lucu-lucu lagi, Pak, Bu. Saya loh pendeta umur 50, dikasih apa?
kue wafers. Ama-ama itu ketemu saya, musuh-musuh saya mau kasih kamu wafers. Dalam hatiku, aku ini cucumu, umur balita, dikasih wafers. Saudara, saya cerita ini real di lapangan. Setiap orang punya cara mengasihi berbeda. Setiap orang mempunyai kelemahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita mengerti Yesus Tuhan kita. Di dalam kelemahan kita, dia tetap mengasihi kita. Kita juga belajar seperti itu. Jadi persekutuan itu, kalau engkau dan saya hari ini berkata saya di dalam persekutuan dan tingkah laku kita, pelayanan kita, semakin tanda kutip, jauh dari konteks mengasihi Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Seringkali hamba-hamba Tuhan seperti saya, itu gampang sekali kita ini jatuh di dalam topeng, mengasihi. Tapi sebenarnya kita punya kepentingan yang lain. Demikian juga orang-orang yang terlibat di dalam persekutuan. Saya kenyang dengan motif-motif orang yang hadir dalam persekutuan. Ada yang hadir karena ingin, tapi sudahlah. Kita buang semua itu. Kalau Bapak Ibu pernah ada sesuatu yang orang-orang seperti ini, biar kita jangkau mereka, tetap kita arahkan. Persekutuan yang sejati adalah kita membawa orang, membawa diri kita, harus semakin mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Jadi nggak bisa Pak Nikolas, saya hamba-hamba Tuhan, maaf Pak Samuel Junaidi, yang datang ke persekutuan kita orang-orang baik semua, orang iso. Betul kan Pak? Dari pengalaman kita, yang datang justru orang aneh-aneh gitu loh. Serius saya ngomong, saya di Surabaya itu punya satu kelompok belajar Alkitab. Pertama 4 orang, lama-lama berkembang sampai 20 orang. Mulai muncul, si A ngajak temannya, si B ngajak temannya. Dan beberapa itu, wah ini direkam, jadi saya nggak berani ngomong profesi. Profesi yang rawan. Bagi pengusaha, ya wis nggak usah sebut ya. Ya mirip-mirip Sakeos gitulah. Nah mereka pada takut, Pak. Kita ini, saya bilang gampang. Kalian waktu sharing nggak usah ngomong soal harta, nggak usah ngomong soal hakehe, nggak usah ngomong soal kerjaan. Sudah sharing-sharing yang biasa aja, nggak usah pamer. Malah baik kan, kalian nggak usah pamer. Saudara-saudara, kita nggak bisa. Ada yang bilang, Pak Effendi, kita ini nggak bisa, Pak. Gara-gara dia datang, kita jadi nggak leluasa. Saya bilang, Pak, Tuhan Yesus saya terima Sakeos loh. Matius. Saudara, saya nggak berkata bahwa saya berhasil di dalam pelayanan di Surabaya itu. Tetapi satu hal, setidak-tidaknya berapa tahun tidak ada masalah, tapi saya mengajak teman-teman saya semakin mengasihi Tuhan. Dan bersyukur kelompok ini beberapa sekarang mereka di Surabaya bisa melayani firman kemana-mana. Belusuan. Belusuan itu apa ya? Masuk ke daerah-daerah di mana mungkin hamba Tuhan lain nggak menjangkau. Oke? Puji Tuhan kan? Kaca mereka lebih mengasihi dengan cara yang berbeda-beda. Maria, perhatikan baik-baik. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Terus mendengarkan perkataan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Saudara, mereka mewujudkan mengasihi Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Justru inilah yang memperkaya kita di dalam persekutuan. Setiap orang punya cara yang berbeda, setiap orang diberi talenta dan karunia yang berbeda. Tidak ada masalah. Sampai di sini tidak ada masalah. Oke? Tidak ada masalah. Yang ketiga, yang paling penting adalah mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Bagian ini saya agak lama sedikit. Pak Nikola kasih saya waktu 30-40 menit. Saya agak lama di bagian ini. Karena ini bagian rawan. Mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Ayat 42 sebagai tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam persekutuan ada banyak kegiatan. Oke? Bukan hanya bicara ibadah ya, tetapi bicara persekutuan dalam arti komunitas juga bisa. Yang paling utama adalah pengajaran firman Tuhan. Ini yang sering kita lupa. Dan saya ngalami di dalam pelayanan saya di beberapa komunitas di kota-kota besar. Sudah jauh-jauh kita terbang dari Bali sampai kotanya dia. Biasanya khotbah persekutuan kan 30 menit sampai 45 menit.
Ternyata pada hari itu saya datang, ada yang ulang tahun 3 orang. Wah, ini kelompok, sorry ya, yang agak sosialita gitu lah. Ngerti ya istilah sosialita ya? Yang orang-orang yang kalau mau ke gereja itu, sebelum ke gereja itu bukan doa puasa dulu, enggak. Ke salon dulu, kemudian rambutnya itu ke salon mungkin 3 jam, make up-nya 2 jam, bajunya pun kayak orang ke pesta gitu. Dan makanan yang disajikan pun, maaf saya bilang, bukan makanan yang sederhana gitu, atau macam-macam, tapi pasti pakai restoran kelas atas punya. Oke? Namanya kita datang untuk persekutuan, itu kan tujuannya kita ini kan mendengar firman Tuhan. Pada saat saya mau khotbah, dibisiki sama yang punya tempat, Pak Effendi, ketuanya. Biasanya khotbah kan 30-40 menit. Oh iya, Bu. Ada pesan apa? Pak, karena hari ini ulang tahun 3 orang, Pak. Jadi, Pak, kita ada Polonaise, ada gini. Tolong, Pak, khotbahnya 15 menit saja. Saudara-saudara, ada hati saya ini terbang dari Bali ke kotamu, nginep di kotamu. Membiarkan firman Tuhan. Tujuannya memperkaya kita untuk melakukan, memahami firman Tuhan. Dikasih waktu 15 menit. Nggak mungkin ulang tahun 3 orang, saya cuma berkata, Shalom, selamat pagi, selamat malam, mari kita baca firman. Pasti saya kasih selamat dulu. Selamat ulang tahun kepada ibu ini, Shalom semua, lama kita. Pastikan itu sudah makan waktu berapa menit. Belum lagi pesannya, Pak, nanti sebelum tutup firman, doakan yang ulang tahun. 15 menit nyapa, berarti firman saya tinggal berapa menit. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Dan banyak juga persekutuan yang saya terlibat, hati hadir, diundang. Ternyata mereka nggak bahas mengenai persekutuan. Saya tidak berkata bahwa persekutuan tidak boleh membahas misalnya lagi sensitif masalah kesehatan. Boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan lupa, mungkin dalam 1 minggu, sebulan itu 4 kali atau 5 kali persekutuan. Jangan semua tiap kali itu bahasnya itu terus. Masalah kesehatan, keuangan, parenting, dan sebagainya. Tetapi adalah kita mesti tolak semua dari pengajaran firman Tuhan. Berapa banyak jemaat yang saya tahu, mereka nggak memahami, Pak, mengapa sih kita harus percaya sama Alkitab? Ayo, silakan enggak. Mereka nggak percaya sama Alkitab sebagai firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya isinya Alkitab? Bagaimana mereka bisa berkata bahwa percaya bahwa Tuhanlah menciptakan bumi? Bagaimana mereka bisa percaya Yesus mati untuk kita? Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Yesus korban yang sempurna? Dasar ini nggak ada. Ini yang seringkali kita lupa. Kalau di dalam satu persekutuan, mengutamakan pengejaran firman Tuhan itu paling penting. Saudara perhatikan. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudara, perhatikan. Saya pakai istilah saking. Ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa ya. Karena sangat sibuk sekali. Marta bersikap apa kira-kira? Banyak di dalam persekutuan, terutama dalam ibadah, orang itu sibuk dengan hal-hal lain. Tapi tidak memperhatikan pengajaran. Saya pernah menjadi gembala di sebuah gereja pada saat gembala saya pergi ke Jakarta harus tugas. Jadi pada saat saya diminta mengembalakan tahun 2009 sampai 2012, ya 10 atau 2000, ya 9-10 sampai 2012. Saya ingat sekali peristiwa di mana kita merayakan Natal. Jemaat saya itu adalah jemaat di Surabaya, orang-orang sederhana, buruh-buruh pabrik. Mereka itu tidak punya rumah, apalagi apartemen, apalagi penthouse. Mereka tinggal di pinggir kali, bukan di Yaya River, bukan. Di pinggir kali Mas. Jadi kalau banjir, hujan itu mereka itu banjir. Rumahnya itu pun lantainya tanah, bukan karena suka etnik, enggak. Memang nggak bisa beli ubin. Temboknya pun dari gedek itu bambu yang diraih. Bukan karena mereka senang bahan-bahan alami, enggak, karena mereka nggak punya duit untuk bangun tembok. Lantainya pun pada saat itu mereka bisa duduki wajahnya siapa aja. Ngerti? Banner.
banner itu, poster itu, plastik itu kan waktu itu pilkada, itu ditaruh di lantai untuk supaya air nggak naik, kotoran nggak naik. Jadi mereka duduki wajahnya calon caleg ini, calon DPR ini, wali kota ini, gubernur ini diduduki mukanya. Itulah jemaat saya mayoritas. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat kita merayakan Natal, saya kebetulan ikut rapat, walaupun bukan ketua panitia. Kebiasaan dari zaman gereja ini sudah berdiri belasan tahun adalah ibu-ibu yang masak. Oh, ibu-ibu yang masak dan bapak-bapaknya sibuk ngatur ini, ngatur itu, ngatur itu. Saya berkata demikian. Natal kali ini saya nggak mau seperti itu. Loh Pak, kita ini sudah biasa seperti itu. Saya tidak merusak kebiasaan, tapi saya ingin menjadi lebih baik. Ibu-ibu yang sudah pakai sanggul gini-gini masih sibuk bawa panci. Gereja saya dulu dikasih tempat di lantai 2 ya. Jadi naik bawa panci, bawa rawon, bawa soto, bawa bakmi itu. Bayangkan ibu-ibu yang sudah pakai sanggul kebaya naik itu keringetan semua. Bapak-bapak pakai batik. Gereja saya nggak ruang teras yang tinggal untuk makan tuh nggak ada AC-nya ya. Karena memang nggak punya tembok. Angin wus gini tok. Tapi panas, atapnya seng. Ibu-ibu semua keringetan. Terus pada saat ibadah Natal, perayaan Natal, kalian datang masuk ke gereja kapan? Ya hanya pada saat door prize, mati kon. Jadi kalian nggak dengar firman Tuhan? Ya enggak, Pak, wong kita ini panitia loh, kan repot. Saudara-saudara, saya berkata, kali ini kita beda ya. Mungkin kita hanya makan pecel. Mungkin kita hanya rawon. Tapi saya ingin semua jemaat hadir di dalam ibadah Natal, perayaan Natal. Loh Pak, terus siapa yang ngurusi rawonnya Pak? Gampang, kita minta warung. Kalau kita, gini aja deh, kita kumpulin duit. Karena kalau memang kita bisa pesen rawon, kita pesen rawon. Tapi kalau memang nggak bisa pesen rawon, kita pesen roti. Kalau nggak bisa pesen roti, ya nggak usah minum apa-apa. Cukup minum air aja. Atau bikin pisang goreng, pesen pisang goreng, minum teh hangat atau kopi. Yang penting bukan makannya, tetapi kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal, dengar firman Tuhan. Bapak Ibu tahu, kita kumpulin duit dan ternyata Tuhan luar biasa. Jemaat yang sederhana itu, karena mereka semangat melihat ada sesuatu yang lain di mana kita mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan pengajaran. Saya ingat sekali yang khotbah itu seorang hamba Tuhan senior yang di Sidoarjo. Ya, beliau itu sederhana, datang. Dia sampai heran. Kok iso ya Pak Effendi jemaatmu tertib ya? Mau dengar firman KB, berarti saya. Ya, jemaat saya berubah. Mereka menghargai firman Tuhan. Dan ternyata pada saat perayaan Natal itu, makanan kita terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Semua menyadari bahwa mereka memberi untuk Tuhan, dan mereka ingin mendengar firman, mengutamakan. Saudara-saudara, kalau hal ini bergeser, seperti Marta, dia sibuk sekali melayani. Loh, sampai bagian ini tidak salah. Orang yang sibuk melayani persekutuan tidak salah. Tetapi akan menjadi salah, kita perhatikan sikap dari Marta. Inilah yang terjadi di dalam satu pelayanan kadang-kadang. Dia berani menuduh bahwa Tuhan itu nggak peduli. Tuhan tidak akan kau peduli. Peduli apa? Dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa apa yang dilakukan paling baik kalau kita melihat konteksnya. Dia merasakan bahwa kok enak Maria hanya diem. Bahkan apa? Dia merasa bahwa Tuhan itu membiarkan dia sendirian. Kok nggak ada yang membantu dia? Kok Tuhan kok nggak perintah? Bahkan dia merasa berkuasa, menegur, dan menyuruh Yesus dan Maria. Perhatikan baik-baik. Engkau tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta ini perintah Tuhan untuk Tuhan perintah Maria. Kan kenceng bahasa Jawanya itu. Ayo Bapak Ibu, di dalam persekutuan kita, kalau hari ini kita ini kehilangan yang utama, kita sibuk. Saya nggak berkata bahwa persekutuan itu salah kalau ada makan minum. Enggak. Tapi itu bukan yang utama.
Jujur saja. Panitia yang terlibat di dalam perayaan Natal, persekutuan, atau acara persekutuan apapun. Jujur saya mau tanya, kalian lebih fokus kepada firman Tuhannya atau kepada yang rame-rame itu? Dekorasinya, makan-makannya, door prize-nya. Saudara-saudara, hati-hati. Kita kadang-kadang tanpa sadar meremehkan hal itu. Akibatnya buat kita ini kehilangan esensi daripada persekutuan. Perhatikan jawaban Tuhan ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara, sampai bagian ini kita perhatikan. Tuhan tidak menolak, tidak menyalahkan Marta. Namanya orang mengasihi dengan cara apapun silakan. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa kasih, ada 5 ya. Mungkin Marta itu bagian yang melayani. Oke? Maria itu bagian yang quality time. Silakan. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang lebih baik. Tiap orang punya cara dengan karakter dia, dengan bertambahnya usia, kondisi bisa mengalami. Tidak ada masalah. Masalah timbul pada saat Marta mulai khawatir dan menyusahkan diri. Sehingga timbul sikap-sikap negatif. Inilah yang merusak dirinya maupun merusak persekutuan itu. Saudara-saudara, Yesus perhatikan. Ini yang sikap yang teman-teman gembala, yang senior-senior perlu perhatikan ini. Ini dalam pelajaran konflik saya sudah ngajari juga bagaimana seorang pemimpin. Sikap Yesus. Memberitahukan kesalahan atau masalahnya Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus tidak marah. Yesus tidak menghukum. Tapi Yesus memberitahu Marta. Marta, Marta, kenapa engkau seperti ini? Karena engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oh, Yesus gak minta kamu sediain roti, sediain salad, sediain steak, sediain kopi, sediain wine. Kan nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Lu cari repot sendiri, cari masalah sendiri. Ngapain lu mikirin? Demi apa? Dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan benar. Tapi kemudian dengan terlalu banyak hal yang dia khawatirkan, yang banyak perkara yang dia ingin lakukan, dia mulai sebenarnya ada suatu pergeseran. Fokusnya bukan lagi ingin menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi mulai melihat, ini loh aku. Yang banyak melakukan, aku yang terbaik, aku yang terlebih. Saudara, hati-hati Tuhan. Ini juga pemimpin saya pesan, yang kalau ada gembala-gembala sel, kalau ada jemaat kita yang dalam persekutuan ada masalah, jangan dimarahi, apalagi diusir. Marta itu orang percaya. Dia bisa terima Tuhan, itu luar biasa. Kita di dalam penginjilan untuk memenangkan satu orang saja susahnya setengah mati. Betul enggak? Orang percaya saja susahnya setengah mati. Orang yang sudah percaya pun, diajak pelayanan pun susah juga. Loh ya tak? Kalau dia salah di dalam pelayanan, kita bantu dia. Nunjukkan masalahnya supaya dia berubah. Bukan dimarahi, diusir, dimusuhi, dikucilkan. Tidak. Ini yang kita belajar. Yesus seorang pemimpin yang luar biasa. Saya ngajar ini di suatu kelompok di Jakarta. Gembala-gembala dari sebuah gereja. Saya berkata, gembala memang kerjanya nggak gampang. Justru saya nggak berani jadi gembala lagi sekarang. Cukup jadi gembala informal saja. Saya tahu susahnya jadi gembala. Saya 8-7 tahun dari gembala. Jadi Tuhan itu luar biasa. Mengajarkan kepada kita apa? Orang yang salah. Orang percaya pun bisa salah, tapi bukan untuk dikucilkan. Tapi tunjukkan kesalahannya dia dan beritahu apa yang seharusnya Marta lakukan. Terakhir, ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih sesuatu yang perlu, yang penting. Bagian yang terbaik, yaitu apa? Terus mendengarkan perkataan. Saudara-saudara, pada saat saya merenung ayat ini, kenapa ya Tuhan ngomongin itu? Karena gini, saudara-saudara. Dilanjutkan dengan, yang tidak akan diambil daripadanya.
Saudara-saudara, kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau pelihara dalam hidup, itu akan menjadi terang dan petunjuk bagi jalan hidup. Tidak ada bisa diambil. Kalau hari ini engkau diberkati Tuhan dengan harta, dengan uang, dengan mobil, dengan rumah, dengan gedung gereja, itu masih bisa diambil. Bisa rusak. Bisa. Tetapi firman yang masuk dalam hidup kita, itu tidak bisa diambil oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang merusaknya. Saudara, hati-hati. Maria, dia tahu bahwa yang paling berharga, yang paling baik, dia duduk mendengar, karena firman Tuhan itu begitu berharga. Mengajar dia, dan dalam konteks itu, nggak lama kemudian Yesus kan disalib. Saudara, dari sini kita belajar, sebuah persekutuan itu harus mengutamakan pengajaran. Saudara-saudara, ada poin lagi terakhir sebelum saya selesai. Teladang sikap Maria. Perhatikan baik-baik. Teladang sikap Maria tidak mau terpengaruh atau meladeni. Waduh, sikapnya Marta. Coba saya bayangkan aja. Ada dalam persekutuan ini, ya, ada seorang bilang, Effendi, bilang sama Pak Nikolas, misalnya Pak Nikolas gembalanya, jadi Yesusnya misalnya. Pak Nikolas jadi gembalanya. Tiba-tiba dia bilang, Pak Nikolas, lihat tuh Effendi itu. Dia enaknya duduk aja, nggak mau bantu aku. Suruh Effendi bantu tuh. Mungkin Pak Nikolas kan tipenya sabar. Kalau saya kan nggak sabar langsung. Ada apa kamu? Memangnya aku nggak boleh duduk. Kamu siapa? Merintah-merintah aku. Sering di dalam persekutuan seperti itu. Sorry ya, saya ngomong ini karena saya nggak kenal kalian, saya berani ngomong. Kalau ada yang seperti itu, ya bertobat, kan gitu. Dan Pak Nikolas nggak tahu saya mau khotbah ini, sampai tadi malam baru saya beritahu. Dan saya nggak tahu bahwa saya akan cerita kayak gini. Ini terjadi, Pak. Saya juga belajar, iya ya. Maria tuh nggak mau pengaruh. Kenapa? Dia tahu persekutuan dengan Tuhan itu begitu indah. Terlalu remeh kalau dia harus merusak itu semua dengan meladeni si Marta. Terpengaruh oleh si Marta. Ingat, bahasa Manadonya apa, Pak Roni? Ingat. Ya, Pak Roni, ingat itu. Ya, persekutuan bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai penutup, dari perikop ini kita belajar. Sebuah persekutuan yang sejati haruslah menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau dan saya hari ini terlibat di dalam persekutuan, pastikan saudara-saudara kita yang hadir demikian bisa menerima. Ada hal mungkin mereka nggak ngerti. Itulah gunanya persekutuan. Bukan hanya sekedar kumpul menyanyi, tetapi juga membentuk kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dengan persekutuan kita akan semakin mengasihi Yesus Kristus. Tentu dengan cara masing-masing. Ada yang semakin ingin menyanyi buat Tuhan, ada yang semakin ingin mendoakan orang lain, ada yang semakin ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Silakan, semua itu adalah wujud dan Tuhan akan menerima sepanjang hidup kita, hati kita betul-betul mengasihi Dia. Bukan untuk tujuan yang lain seperti Marta yang kemudian melenceng. Yang ketiga, persekutuan itu bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi persekutuan itu harus mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Saya percaya kalau 3 hal yang penting ini ada dalam persekutuan kita, maka kita semua akan semakin dewasa. Yesus memberi kesempatan kepada Marta untuk juga mendapat bagian terbaik di dalam persekutuan dengan menyadari dan memperbaiki kesalahan. Demikian juga bagi saya hari ini, pada saat saya mempersiapkan firman ini, saya juga bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk semakin memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Yesus dan saudara-saudara seiman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.